para penguasa si Denreng. Pertama, menurungi Ribu Luloa. Menurungi Ribu Luloa yang mula-mula mendirikan kerajaan si Denreng. Tidak dikenal nama dirinya dan tidak ada informasi tentang apa saja yang terjadi di si Denreng pada masa kekuasaannya. Kedua, Songko Pulawenge. Songko Pulawenge menggantikan ayahnya menjadi Adawang si Denreng. Dia pergi ke Supa, kawin dengan We Pawawoi Arong Bacukiki. Perkawinan Songko Pulawenge dengan We Pawawoi melahirkan Labatara. Labatara menggantikan ayahnya menjadi Adawang si Denreng. Dia pergi ke Bulu Cenrana, kawin dengan We Cinnadio Arung Bulu Cenrana. We Cinnadio ialah cucu dari Tomanurung di Bulu Cenrana. Perkawinan Labatara dengan We Cinnadio melahirkan anak pertamanya bernama Lamariase, yang nantinya menggantikan ibunya menjadi Arung Bulu Cenrana. Anak keduanya bernama Lapasampoi yang nantinya menggantikan ayahnya menjadi Adawang si Denreng. Dan anak ketiganya bernama We Yabeng yang nantinya menjadi Arung Masepe yang pertama. Lamariase kawin dengan Arung Repang yang melahirkan anak pertamanya bernama Lapakalongi, yang nantinya menjadi Arung Rapang. Anak keduanya bernama We Patoling, yang nantinya menjadi Arung Rapang. Anak ketiganya bernama We Cemareni, yang kawin dengan Arung Maiwa. Anak keempatnya bernama We Patelongi, yang nantinya menjadi Arung Bulu Cenrana dan kawin dengan Lapalapangi Arung Belawa. Anak kelimanya bernama We Cemaimpu, yang nantinya kawin dengan Arung Lamera. Dan anak keenamnya bernama Mpoki, yang nantinya kawin dengan Lawawo Arung Kelirang. Selanjutnya, Lapasampoi. Lapasampoi menggantikan ayahnya menjadi Adawang si Denreng. Dia pergi ke Sopeng kawin dengan We Tepatana Datuk Mario Riwawo, putri Laboting Langi. Perkawinan ini melahirkan Lapatadungi. Lapatadungi menggantikan ayahnya menjadi Adawang si Denreng. Dialah memerintah di Denreng didampingi oleh seorang penasehat yang bijak, bestari bernama Lapangala alias Nenek Malomo. Pada masa Patedungi berkuasa subur padi sawah di Denreng, sebab kejujuran yang menjadi pedomannya dalam pemutus perkara. Pada masa Lapatadungi berkuasa, juga terjadi perang antara si Denreng dan Luwu. Pada masa itu, yang menjadi Datuk Luwu ialah Tosengereng Dewa Raja. Lapatadungi kawin di Sawito dengan Wegempo, putri dari Lapaladeang ada Tuang Sawito dan Wewase. Perkawinan ini melahirkan Lapatiroi dan We Renritana. Lapatiroi menggantikan ayahnya menjadi Adawang si Denreng. Dia kawin dengan Wedakau Arung Rapang, putri dari Lapakalongi. Perkawinan ini melahirkan Latonang, yang nantinya menggantikan ibunya menjadi Arung Rapang. Latonang kawin dengan Wetenrileka, putri dari Lama Sora Arung Alita,
dan we pasule daeng bulaeng. Datuk bisue ada tuang sawito. Perkawinan ini melahirkan anak pertamanya yang digelari Mopange atau si tengkurap, karena sejak dilahirkan dia senantiasa tengkurap. Mopange yang nantinya menggantikan ibunya menjadi Arum Alita. Anak keduanya bernama Wetasi. Mau benge kawin dengan Lapabila, Datuk Cipta melahirkan Todani yang nantinya menjadi penguasa di 5 kerajaan di Ajataparang. Lapatiroi juga kawin di Goa dengan Wetosapai putri dari Tunipalanga Ulaweng, Sumbaya Goa. Lapatiroi melantik istrinya menjadi Arum Bulubangi dan Arum Doping. Pada masa kekuasaan Lapatiroi, Islam menjadi agama resmi kerajaan Sidenreng pada tahun 1609. Lapatiroi juga kawin dengan kemenakan dari Sombaya Goa, melahirkan anak pertamanya bernama Lagojeng. Anak keduanya bernama Tomalu dan anak ketiganya bernama Lebaida. Lagojeng nantinya menjadi Arum Belawa dan Arum Alita. Lagojeng wafat sebelum kawin. Lagojeng yang pertama dikuburkan secara Islam oleh Arum Aratang. Dia dikebumikan bersama benda-benda permainan anak bangsawan seperti gasing, emas, logo emas, dan lainnya. Lapatiroi kawin lagi melahirkan Lapenrongi Matinroi Rimojong yang berkubur di Mojong. Lapenrongi pergi ke Sopeng Timur, kawin dan melahirkan Tolebae yang nantinya menjadi Datu Sopeng Timur. Tolebae yang melahirkan Wesogi. Wesogi kawin dengan Celak Bonga, putra dari Datuk Paringang. Perkawinan ini melahirkan Wesake yang nantinya menjadi Arum Ugi dan Arum Terungang. Adapun adiknya Tolebae yang bernama Wemadumpuwe menjadi Arum Terungang, kawin di Oting dengan Icomee, putra dari Lapananrang. Lapananrang ialah putra dari Lauleka Jena. Perkawinan Wemadumpuwe dengan Icomee melahirkan Towari dan Wepatola. Wepatola kawin dengan Letengereng Ranrang Tua Wajo, putra dari Wetale, dan Lapangajang Malela Ranrang Tua Wajo. Perkawinan ini melahirkan Lebesi dan Laparani. Labasi kawin dengan Wesake Arum Ugi, putri dari Celak Bonga, Datu Paringeng, dan Wesogi. Perkawinan ini melahirkan Lapakalongi yang nantinya menjadi Matua Wajo. Lapakalongi ialah kakek dari Lapatau Mangkau Bone. Lapatiroi Adawang Sidenreng Matinroi Rimasepe yang berkubur di Masepe. Yang pertama mengislamkan Belawa Barat. Dia menjadi asal-usul sehingga di Sidenreng dikenal istilah 8 bersaudara. Pada masa kekuasaan Lapatiroi mulai dikenal tradisi penguburan mayat. Sebelum Islam menjadi agama di Sidenreng, maka yang dilakukan adalah tradisi membakar mayat. Pada masa kekuasaan Lapatiroi, juga datang Matua Wajo untuk meminta perlindungan kepada Sidenreng. Matua Wajo ini telah ripalumpangi tanah
di Wajo sebab dia tidak mau menjadikan Islam sebagai agama yang baru. Adawang Sidenreng menempatkan Wajo dan mengawalnya di selatan Banteng sebagai tempat tinggal mereka. Lama Karaka. Lama Karaka menggantikan ayahnya menjadi Adatuang Sidenreng. Dialah orang pertama yang menggunakan istilah Adatuang bagi raja yang berkuasa di Sidenreng. Adapun adik perempuannya yang bernama Weyabeng mewarisi harta kekayaan dari ayahnya. Lama Karaka kawin di Gua dengan Daeng Madangko, kemenakan dari Sombaya Guawa, melahirkan Lasuni. Lasuni wafat selagi masih muda. Weyabeng. Weyabeng belum kawin ketika menggantikan saudaranya menjadi Adatuang Sidenreng. Namun demikian, dia menyerahkan kembali kekuasaannya di Sidenreng kepada saudaranya. Sebab dia bersama pengawalnya pergi ke Bulubangi membuka perkampungan baru. Sebelum pergi ke Bulubangi, Weyabeng bermufakat dengan Lama Karaka bahwa kekuasaan di Sidenreng dikembalikan kepada Lama Karaka dan Weyabeng. Akan menjadi Arung Bulubangi dan menjadi Telur Rate. Weyabeng Arung Bulubangi dan Telur Rate Sidenreng kawin dengan Lasaliu putra dari Lasangaji Arung Loa dan Wejama. Perkawinan ini melahirkan anak pertamanya yang bernama Wema Padudu bergelar Ida Bage yang nantinya menjadi Arung Bulubangi. Anak keduanya bernama Latabusasa alias Topa Jompongai dan anak ketiganya bernama Wetan Reseno Ida Weru yang nantinya menjadi Arung Gandra. Adapun Wema Padudu Ida Bage kawin dengan Taranatie Deng Mabela Datuk Pamana, putra dari Lama Pasili dan Wetan Reseno Datuk Pune. Perkawinan ini melahirkan anak pertamanya yang bernama Letan Resesu Totimue yang nantinya menjadi Datuk Pamana. Anak keduanya bernama Letan Retipe Towelanai yang nantinya menjadi Arung Ujung Pulu dan Adatuang Sidenreng. Anak ketiganya bernama We Kutana. Anak keempatnya bernama Letan Risepek. Anak kelimanya bernama Lapau Bari alias Laparengki. Adapun putri Weyabeng yang bernama Wetan Reseno Ida Weru Arung Gandra kawin dengan Letan Ripau Adatuang Sawito, putra dari Wi Pasule Dayem Bulaeng, Datuk Biswe, dan Topa Tekeng Cakuridi Wajo. Perkawinan ini melahirkan anak pertamanya yang bernama Leto Raja, yang nantinya menjadi Adatuang Sawito, dan anak keduanya bernama Wetimeng Pete Batowae, yang nantinya menggantikan ibunya menjadi Arung Gandra dan menggantikan kakak laki-lakinya menjadi Adatuang Sawito. Wetimeng Pete Batowae kawin di Bulubangi dengan kerabat dekatnya yang bernama Laparengki alias Lapobari, melahirkan anak pertamanya yang bernama Lamangguluang yang nantinya menjadi Arung Gandra, dan anak keduanya bernama Lasyukur yang nantinya menjadi Arung Bulubangi. Lasyukur kawin dengan Wecela Arung Alitu, putri dari Latonang Malotongi Arung Rapang, melahirkan anak pertamanya yang bernama Lamadi.
yang nantinya menjadi Arung Alita, dan anak keduanya bernama Lapa Mesangi yang juga nantinya menjadi Arung Alita, Arung Bulubangi, Arung Balawa, dan Datuk Supa. Lasuni. Lasuni menggantikan ayahnya menjadi Adat Tuang Sidenreng. Dia adalah Adat Tuang Sidenreng yang sangat banyak pengabdiannya kepada Bone. Sebab pada masa kekuasaannya lah terjadi perang antara Goa dan Bone. Pada waktu itu, Sidenreng menjadi pengawal Bone dan memerdekakan dirinya dari taklukan Goa. Sidenreng memiliki sebuah keris pusaka yang bernama Lembah Sidenreng. Kedua sebab inilah yang menyebabkan Arung Palaka dan Temangkau Bone sangat menyayangi Lasuni. Karaeng Mas Sepe. Para anggota adat Pitu atau Dewan Hadat Bone cemburu melihat Mangkau Bone sangat sayang kepada Lasuni Karaeng Mas Sepe. Bersepakatlah para anggota adat Pitu Bone mencari cara agar supaya Lasuni Karaeng Mas Sepe berhenti menjadi kesayangan Mangkau Bone. Dibangkitkanlah isu bahwa Lasuni hendak menyerang Bone. Isu ini disampaikan kepada Arung Palaka yang bertahta di Rompe Gading. Arung Palaka marah dan menyuruh Janggok Panco memenggal kepalanya Lasuni Karaeng Mas Sepe dan membawanya ke Rompe Gading. Janggok Pance berhasil memenggal kepala Lasuni Karaeng Mas Sepe dan membawanya ke Rompe Gading. Setibanya di Rompe Gading, Janggok Pance memperlihatkan kepala Lasuni Karaeng Mas Sepe kepada Arung Palaka. Tetapi muka Lasuni tidak mau menghadap kepada Arung Palaka. Akhirnya Arung Palaka bertanya kepada Janggok Pance, "Apa sebabnya muka Lasuni Karaeng Mas Sepe tidak mau menghadap kepadaku? Mungkin ada pesan yang telah disampaikannya sebelum engkau penggal kepalanya." Menjawablah Janggok Pance bahwa pesan Lasuni Karaeng Mas Sepe sebelum dipenggal kepalanya. "Apakah kesalahan saya kepada Bone? Apakah Bone telah melupakan kebaikan saya kepadanya? Saya yang senantiasa melindungi Bone dari musuh-musuhnya." Mendengar itu, Arung Palaka berucap, "Ternyata bahwa Lasuni Karaeng Mas Sepe tidak mempunyai kesalahan kepada Bone. Kalian semua membohongi saya bahwa Lasuni Karaeng Mas Sepe telah berbuat jahat kepada Bone. Sekarang kepalamu Janggok Pance yang mesti dipenggal menggantikan kepala Lasuni Karaeng Mas Sepe." Sebelum terbunuh, Lasuni Karaeng Mas Sepe kawin dengan Wei Yempu, putri dari Wei Gauk, penguasa di timur, melahirkan seorang perempuan bernama Wei Bunga Bau. Wei Bunga Bau kawin dengan peta penggawe Bone yang bernama Toa Jalo Arung Amali, melahirkan Toa Gamete. Kawin dengan Wei Rukia Karaeng Bunea, melahirkan anak pertamanya yang bernama Taranatie. Anak keduanya bernama Tuapo, anak ketiganya bernama Wei Minro, dan anak keempatnya bernama Wei Maneng. Tuapo kawin dengan Wei Tungke Datuk Tempe dan Arung Mewa, putri dari Lapau Langi, peta Janggo Arung Mewa, dan Wei Yabeng Datuk Tempe. Perkawinan ini melahirkan anak pertamanya yang bernama Lawawo
dan anak keduanya bernama Le Tenri alias Le Samalangi yang nantinya menjadi Arung Peranti.